Oke, kita mulai. Yuk, halo semuanya. Halo, Welcome back to our channel. Gue Daniel. kita. Dan kali ini kita akan bahas soal conclusion. Ya. Jika sebelumnya kita bahas sudah introduction, methods, result, discussion, dan kita bagian terakhir dari sebuah struktur jurnal yaitu conclusion. Dan ini bagian yang sangat penting karena itu adalah sudah hook lah, salah satu hook utama ya. Ya, Hook utama, dan karena kan ada orang yang kasih saran kalau lu mau melihat jurnal cara singkatnya ya baca introduction dan baca conclusion. Ya, jadi itu jadi penting sekali conclusion ini. Nah, kalau dari lu gimana soal conclusion? Ya, langsung gua sambung yang barusan lu bilang. Itu penting banget karena gue juga dikasih tau sama supervisor gue kalau biasanya reviewer sebelum itu ngeceknya tuh dari conclusion terus antara introduction dan conclusion dan check awal untuk mengetahui bahwa apakah conclusionnya sudah solid si paper ini dan cukup inovatif ya, kayak gitu. Jadi untuk melihat apa sih namanya novelty si papernya dan itu harus align. Maksudnya gimana align? Align itu apa yang lu sampaikan introduction itu harus bisa terjawab di conclusion Atau objektif kali ya? Objektif. Question lu apa itu Ya. harus terjawab di di conclusion. conclusion. Lalu selain tadi di conclusion itu kalau lu menjawab balik lagi ke objektif lu, apalagi yang bisa ditulis di conclusion biasanya? Nah, kalau gue sebelum gue jabarkan conclusion gue, jadi yang pertama paragraf pertama conclusion gue tuh biasanya gue jabarin dulu nih si objektif yang tadi kan. Jadi gue ulang dulu, jadi parafrase, jadi the study presents about this dan this. Nah, habis itu baru main conclusion gue, jadi there are several concluding remarks ya. Nah, dan itu be addressed as follows kayak gitu. Jadi misalnya ada 3 atau 4 poin yang gue sampaikan yang benar-benar menarik dan menunjukkan si novelty dari si paper gue. Dan nggak cuma novelty lah, apa highlight atau key message lah ya. Ya, yang key key message yang message bisa dari situ. disambar ke situ. Langsung gue jabarin di situ satu persatu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, Rick, seberapa detail itu lu di conclusion itu? Nah, seberapa? Itu bisa jadi bahan diskusi sih sebenarnya karena ada beberapa tipe paper yang katakanlah review studies kan kayak lo membandingkan, lo nggak cuman ngasih tahu kalau oke, si studi ini penting karena gini-gini nih, tapi ada beberapa yang benar-benar membandingkan persentase material ini terhadap si surface itu, permukaan objek itu adalah sekian dapatnya 7%, jadi langsung nyebutin angka atau apa kayak gitu. Dan itu juga sah-sah aja biasanya. Jadi ada juga yang ya general aja kalau konklusinya ya. jadi ada pengaruh material ini terhadap perkembangan si surface itu. Nah, tapi itu juga bisa. Angkanya misalkan tidak dimasukin. Angkanya tidak dimasukkan. Tapi lagi-lagi ya tergantung orang ya, tergantung penulisnya ya. Ya, dan tergantung tipe papernya mungkin kali ya. Jadi nggak ada. Lalu juga ini bahan menarik karena gue pernah lihat paper lo dan konklusi lo tuh cukup banyak ya. Dan konklusi gue sendiri, gue mengusahakan konklusi gue tuh 1 paragraf aja biasanya. Tapi lagi-lagi sih menurut gue sih balik lagi ke tergantung stylenya setiap orang seperti apa ya. Jadi lu mau buat panjang, lu mau buat pendek, lu mau buat detail banget, ada angkanya juga lu masukin, ya itu balik ke orangnya lagi seperti apa ya. Untuk menjawab itu, gue biasanya panjang conclusionnya ya 500 kata lah kurang lebih. Karena yang pertama yang gue sampaikan itu paragraf pertama biasanya ada bullet pointnya udah pasti 4 poin, 3 poin itu main findingsnya. Karena yang kedua habis itu gue follow up langsung sama limitation. Jadi limitation dari studi gue baru di follow up lagi sama future recommendation. Nah, itu pasti ada itu kayak pattern pola paper gue lah kayak gitu. Di akhirnya pasti ada kayak gitu. Lu gimana? Oke, ini bahas sebelum kita diskusi lebih baik. Ini bahas menarik nih soal limitation karena kalau lu tadi sebutkan limitation lu taruh di conclusion. Ya. Tapi di bidang gua itu kebanyakan bisa dibilang limitation tuh masuk di bagian discussion terakhir-terakhir dan future recommendation tuh masuk di bagian discussion terakhir-terakhir. Ya, karena gue punya argumen sendiri kenapa kayak gitu. Karena biasanya gue support dengan literatur biasanya, reference atau citation. Jadi sedangkan kan pada umumnya di conclusion itu kan tidak ada citation kan biasanya. Ya. Jadi ya
Gua kadang-kadang gue butuh citation atau gue butuh reference, makanya itu ditaruh di discussion. Itu yang menurut gue sih ya, kenapa gue banyak taruh di situ, dan di bidang gue sendiri banyaknya masuknya di situ sih sebenarnya. Karena lu butuh untuk menjustifikasi. Ya, karena jadi misalkan contoh nih, gue bilang limitation gue adalah A, tapi gue perlu justifikasi bahwa walaupun dengan limitasi A ini hasilnya masih valid. Ya. Nah, jadi kan gue butuh supporting literatur tuh untuk hal seperti itu tuh. Nah, itu makanya gue taruh di bagian terakhir discussion dan nggak masuk di conclusion. Dan rata-rata di bidang gue memang seperti itu. Pasti di bagian discussion dia masuk di terakhir-terakhir. Tapi lagi-lagi kayaknya tergantung ya, tiap orang punya style masing-masing mau ditaruh di sebelah mana. Ya. Selama ini sih, selama storyline-nya masih nyambung, logiknya masih dapat, it's okay sih kayaknya. Tapi ngomong soal limitation juga ada kasus di mana kayak profesor gue tuh dia nggak suka taruh limitation di paper. Oh ya? Karena dia berpikir ya kalau lu punya limitation, kalau dia reviewer ya dia ngomong ya udah lu lakuin aja, analisa ulang lagi gitu loh. Jadi ya supaya studinya perfect, nggak ada limitationnya, intinya kayak gitu. Jadi dia ada kasus di mana paper gua ada yang masih ada limitation, tapi ada yang nggak ada limitation. Dia coret satu paragraf, langsung dicoret karena dia mikir nggak usah lah basa-basi seperti ini intinya. Kalau nggak nanti ini bisa jadi celah untuk reviewer nolak paper kita, intinya kayak gitu. Oke. Jadi dia, tapi ya terbalik lagi ke tiap orang sih menurut gua kayak gitu. Ya, menarik sih, menarik, benar-benar. Nah, terus gimana caranya lo merepresentasikan si limitation lo? Nah, jadi biasanya gua membuat itu jadi suatu kalimat yang positif. Jadi tidak menyebut bahwa kita lack sesuatu, ya, atau kita tidak, ya kita lack sesuatu, tapi kita lebih menyarankan itu untuk future study seperti apa. Jadi misalkan contoh sederhana, misalkan gue bilang gini, kita tidak mengikuti metode ini di lapangan karena ada halangan ini. Ya. Itu kan biasanya kayak gitu kan, ada nulis kayak gitu limitation umumnya. Tapi gue akan memparaphrase itu menjadi studi berikutnya disarankan menggunakan metode yang ini, metode yang terstandarized misalnya. Jadi kita nggak sebut kita tidak melakukan itu, tapi kita sebutnya studi berikutnya sebaiknya melakukan ini. Jadi kalimat-kalimat yang ada kata atau term yang ibaratnya kayak menunjukkan kita lemah itu diganti gitu loh. Jadi menghindari kalimat-kalimat yang merepresentasikan konotasi negatif gitu ya. Atau misalkan contoh sederhana ini, kalau misalkan contoh sederhana nih, kalau gelas nih, kan itu kan gelas tuh lu bisa ngomong kalau dia terisi setengah, kan lu bisa ngomong dia setengah kosong, setengah penuh. Nah, jadi gua ngomongnya gelas itu setengah kosong. Setengah penuh dong. Gua nggak ngomong itu gelas itu setengah kosong, tapi gua ngomongnya itu gelas itu setengah penuh. Iya, ngomongnya setengah penuh, bukan setengah kosong. Nah, karena kalau ya kayak gitulah, intinya ada permainan trik bahasa seperti itu. Menarik. Nah, terlepas dari kontennya loh ya, limitation, feature studies gitu-gitu, sebenarnya penting nggak sih mereka tuh secara eksplisit disebutkan atau diinkludkan di paper kita? Kalau gue sendiri sih, gue secara pribadi gue pengen taruh di paper gue, karena setiap paper pasti punya limitation kan. Ya. Dia punya scope tersendiri, dia punya limitation tersendiri, dan itu kita ibaratnya kita perlu jujur kepada setiap orang gitu, kepada pembaca kan, bahwa ada limitasinya di penelitian kita, ada limitasinya. Cuma tadi yang seperti yang gue bilang, profesor gue dia nggak anti seperti itu, karena dia bisa aja berpikir kan, ya reviewer bisa aja suruh lakukan ulang lagi dong, lakukan ulang aja, riset lagi supaya dia perfect misalnya seperti itu. Jadi menurut gue sih balik lagi ke setiap orang seperti apa sih mau dibuat itu atau enggak. Tapi yang jelas ada beberapa limitation dan rekomendasi untuk future studies itu yang menurut gue trivial. Jadi sepele lah. Jadi kayak lu basa-basi aja. Misalkan contoh sederhana nih di statistik nih ya. Contoh sederhana kan kalau orang yang ngerti statistik itu kan regresi linear regresi linear itu kan. Nah, itu banyak semua ahli statistik itu sudah berargumen bahwa sudah kasih satu konklusi bahwa lu tidak bisa membuat hubungan sebab akibat cause effect dari analisa statistik, dari entah regresi, entah korelasi, entah uji korelasi lah antara A sama B. Jadi kalau A naik, B naik. Nah, itu semua orang ahli statistik sudah sampai ke satu titik bahwa lu nggak bisa tarik cause effect dari situ. Nah, ada beberapa paper yang menulis kayak gitu. Jadi walaupun ini ada hubungannya, kita tidak bisa menyebutkan ada hubungan sebab akibat. Tapi itu kan kayak sepele karena ya semua orang sudah tahu hal seperti itu. Yeah. Nah, jadi ada hal seperti itu yang mungkin
Tapi gue nggak bilang sih itu salah, tapi ya balik lagi ke setiap orang lah. Tapi ada kalanya menurut gue kalau lu nggak perlu nulis gitu ya nggak usah ditulis ya, hal-hal yang sepele kayak gitu yang udah umum lah. Atau misalkan future recommendation, misalkan lu ngomong oh ya hasil analisa gue ini yang diambil di daerah Jawa harus diuji coba lagi di Papua, mana tahu hasilnya beda misalkan. Ya itu kan kayak ya memang lah ya kan, itu kan suatu yang ibaratnya lu nggak perlu kasih rekomendasi lagi ya bisa aja kan, semua orang memang aware ya memang hasilnya pasti beda lah, hasil di Jawa sama di Papua kan hasilnya beda. Jadi ya hal-hal sepele seperti itu kata profesor gue sih ya nggak usah dikasih, karena semua orang gue pasti tahu gitu. Ya make sense sih. Kayaknya udah semua lah ya dari conclusion itu, kita udah bahas semuanya ya. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan yang jelas kita sudah tuntaskan tugas kita. Kita sudah komplit bahas dan kasih tips and trick dari introduction sampai ke conclusion. Jadi semoga itu bisa membantu penulisan paper teman-teman secara utuh dan bisa menolong lah supaya kita bisa menghasilkan, ya kita sama-sama belajar juga dari situ, dan kita bisa menghasilkan kualitas publikasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja sih paling. Jika video ini atau channel ini bermanfaat, dan ya jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman yang lain, ke peneliti-peneliti muda yang lain, atau mungkin ada rekan-rekan yang baru mulai menulis paper, silakan share ke mereka. Lalu komen juga jika ada hal-hal yang kita lewatkan, atau jika ada mungkin teman-teman berbeda pendapat sama kita gitu kan, ya silakan juga di komen atau saran dan ya lain-lain lah, silakan di komen semuanya. Semoga jadi supaya channel ini juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan ya pesan kalimat terakhir dari kita, sukses untuk setiap penulisan teman-teman dan sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Bye. Bye. Oke.